Pemirsa, rapat panja Jiwasraya Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya disebut masih berlangsung. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait solusi pengembalian dana nasabah Jiwasraya telah hadir di studio pengamat asuransi Bapak Irfan Raharjo. Selamat sore Pak Irfan. Selamat sore Mbak Fitri. Ya, dan pemirsa, kita juga masih menunggu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung yang saat ini masih berada di dalam rapat di DPR bersama Menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya. Kita akan awali perbincangan dari Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, ini kita mungkin membahas terlebih dahulu mengenai pernyataan tadi Menteri BUMN sebelum rapat kerja tertutup itu dimulai. Ada kemudian yang mengatakan bahwa pengembalian dana nasabah akan dilakukan pada Maret 2020. Apakah ini merupakan target yang realistis atau tidak? Itu satu target yang sedikit lebih panjang dari yang sebelum ini sudah pernah dikemukakan oleh Direktur Utama Jiwasraya yang diperkirakan di bulan Februari akan segera dimulai untuk dilakukan pembayaran. Apakah Februari akhir ataukah kemudian Menteri BUMN tadi mengatakan awal Maret itu barangkali mudah-mudahan tidak berbeda jauh antara Februarinya di Rut Jiwasraya dengan Maretnya Menteri BUMN, mudah-mudahan tidak berselisih jauh. Tapi ini suatu harapan yang sangat ditunggu oleh khalayak nasabah dan sudah lama penyelesaian ini sangat dinantikan, dan terutama sekali yang diharapkan adalah bagi nasabah yang di kelas bawah terutama. Sedangkan untuk kelas yang lebih atas mungkin ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan yang nanti bisa kita bahas dalam perencanaan yang sekarang sedang berjalan. Oke, pengembalian dana nasabah tadi seperti dikatakan oleh Menteri BUMN akan dilakukan Maret dan bertahap sampai beberapa tahun ke depan. Berbicara mengenai sumber dana untuk mengembalikan dana nasabah itu sendiri seperti apa? Pak Irfan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai tadi target dari pemerintah untuk membayar ataupun mengembalikan dana nasabah adalah di Maret 2020. Sumber dananya ini seperti apa, Pak Irfan? Ya, sumber dana yang seperti direncanakan sejak awal itu ada satu skema yang kita yakini sebagai quick win yang bisa memberikan hasil jauh lebih cepat dari semua skema yang lain yang direncanakan, yaitu yang disebut dengan strategic partner dengan mendirikan anak usaha yang disebut dengan Jiwasraya Putra. Nah, namun proses perizinan Jiwasraya Putra ini juga tidak segera, sekalipun sudah diajukan oleh Kementerian BUMN di sekitar bulan Januari 2019, namun izin itu baru diperoleh di September 2019. Sehingga ini menimbulkan opportunity loss yang sangat besar ketika di bulan Oktober 2018 Jiwasraya menyatakan ketidaksanggupan bayar 802 miliar, namun di akhir tahun ini seperti tadi disebut itu jumlahnya menjadi 16 triliun termasuk untuk 2020. Baik, Pak Irfan, sebetulnya seperti apa hasil dari pertemuan ataupun rapat antara Panja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN dan juga Direksi PT Jiwasraya? Kita akan langsung menyapa Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung yang saat ini berada di gedung DPR RI. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam, Rara. Rara ya? Ya. Bang Martin, dari hasil rapat panja Komisi 6 dengan Menteri BUMN dan juga tadi ada Direksi Jiwasraya, apakah sudah ada kesepakatan ataupun solusi terkait mekanisme pengembalian dana nasabah? Ya, jadi pertama, saya rasa ini baru kesempatan pertama panja untuk memanggil Kementerian BUMN dan Direksi Jiwasraya, sehingga tadi dipelajari lah opsi-opsi yang ada. Dan saya pikir beberapa opsi ini masih belum bisa kita share ke publik karena terkait dengan aksi korporasi, sehingga kita harapkan ini bisa berlangsung dengan mulus. Nah, tadi juga ada soal time plan, saya pikir cukup rasional juga ketika Menteri BUMN meminta waktu sampai Maret untuk menyelesaikan skema penyelesaian ini, sehingga pada bulan Maret nanti bisa ada satu skema yang final yang bisa disampaikan kepada publik dan seluruh pemegang polis asuransi Jiwasraya. Pikir itu yang tadi kita sepakati, dan juga kita juga meminta kepada instansi-instansi terkait seperti Kejaksaan Agung, OJK, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya untuk juga bisa bersama-sama dengan Kementerian BUMN
secara cepat gitu memberikan asesmennya sehingga Kementerian BUMN bisa undergo dari seluruh skema-skema yang sudah mereka buat gitu. Bang Martin, apakah tadi juga dibahas mengenai skema rencana penggantian jenis perusahaan, Jiwasraya membentuk holding asuransi sampai ke pendirian anak usaha? Ya, diantaranya itu ada opsi-opsi seperti itu, dan tapi ini semua kan terkait tadi seperti saya katakan, terkait juga dengan persetujuan dari instansi terkait. Nah, karena itu ini kami juga meminta kepada Kementerian BUMN untuk bisa bekerja sama secara intensif dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dan OJK agar skema-skema ini mendapat kejelasan gitu. Ketika skema-skema ini mendapat kejelasan, maka diharapkan pada bulan Maret ada skema yang final yang bisa diumumkan oleh pemerintah sehingga memberikan ketenangan kepada seluruh pemegang polis ya dan lain sebagainya. Bang Martin, artinya dari Komisi 6, dari Panja Komisi 6, apakah akan menunggu kejelasan mengenai skema-skema yang tadi kemudian sudah ditawarkan oleh Menteri BUMN atau seperti apa? Enggak, saya rasa bukan menunggu, karena dalam waktu, kalau saya tidak salah, sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, kita akan bertemu lagi, melakukan rapat lagi, dan melihat mana opsi-opsi yang sudah makin visible gitu, mana opsi-opsi yang makin bisa kita laksanakan, sehingga pada bulan Maret nanti ada skema yang benar-benar final, semuanya sudah rapi, yang bisa diberitahukan kepada publik. Artinya hari ini Panja Komisi 6 DPR RI belum menentukan sikap skema mana yang paling visible yang seperti Anda katakan tadi. Bukan belum menentukan sikap, karena memang skema-skema ini kan masih katakanlah tergantung pada banyak faktor. Sehingga kita harus terus mendalami. Jadi misalnya ada skema-skema yang ketika terkait dengan investor. Nah, ini kan harus kita tetap monitor. Dan kita minta kepada Kementerian BUMN untuk secara berkala melaporkannya kepada Komisi 6. Lalu juga aksi-aksi korporasi yang memerlukan izin dari Kementerian Keuangan dan OJK misalnya. Nah, ini juga secara day to day ya, on day to day basis agar dilaporkan gitu pelaksanaannya sehingga kita bisa memantau bahwa penyelesaiannya ini akan berjalan dengan cepat dan memberikan kepastian kepada seluruh nasabah gitu. Mengenai kepastian Jadi itu sendiri, bukan menunggu tapi ya, Bang Martin, tadi Anda katakan ada sekitar 1 atau 2 minggu lagi akan juga ada pertemuan untuk membahas mengenai kejelasan skema ini. Ya, apakah kemudian nanti juga akan memanggil pihak dari OJK, Kementerian Keuangan ataupun instansi-instansi terkait untuk melihat skema mana yang paling memungkinkan untuk dijalankan untuk menyelamatkan Jiwasraya dan juga mengembalikan dana nasabah? Kalau instansi yang terkait dengan seperti Kementerian Keuangan dan OJK itu kan menjadi ranah Komisi 11. Nah, jadi saya rasa Komisi 11 juga sudah membentuk panja dan dengan skema yang tadi dibicarakan harusnya Komisi 11 juga dalam panja mereka akan membahas ini dengan mitra terkait mereka. Juga misalnya terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ini juga akan mendorong skema-skema ini menjadi lebih visible gitu. Karena ada terkait juga dengan aset recovery dan lain sebagainya. Nah, Panja Komisi 3 lah yang kita harapkan untuk bisa membuat ini on the track. Jadi ini harus lintas komisi untuk memastikan semuanya skema penyelesaian ini on the track. Ya, Bang Martin, ada 3 panja, ada panja di 3 komisi, ada komisi 3, 6 dan juga 11. Ini bagaimana kemudian sharing informasi antara sesama panja ini untuk menemukan solusi yang memang komprehensif? Ya, misalnya dari panja di Komisi 6 tentu akan mengecek di teman-teman di Komisi 11 ya, karena dari paparan yang tadi dilakukan oleh Kementerian BUMN ada terkait dengan tugas-tugas mereka. Tentu kita akan koordinasi, saling komunikasi agar bisa mereka pun melakukan rapat ya dengan mitra-mitra terkait di Komisi 11 agar skema yang dipaparkan tadi, aksi korporasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan kalau misalnya dirasakan perlu, ketika kita harus melihat lagi lebih utuh dan lain sebagainya, kita bisa buat rapat gabungan antar komisi.
Baik, Bang Martin dan juga Pak Irfan, kita akan kembali lanjutkan perbincangan mengenai solusi untuk kasus gagal bayar Jiwasraya ini, tapi kita akan ikuti headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai mencari solusi kasus gagal bayar Jiwasraya. Masih bersama kami Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung, dan juga di studio masih hadir pengamat asuransi Irfan Raharjo. Pak Irfan tadi sudah menyimak bagaimana kemudian rapat Panja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri BUMN dan juga Direksi Jiwasraya. Ini skemanya masih kemudian didalami untuk mencari yang paling visible dan yang paling dimungkinkan untuk diambil oleh pemerintah dan kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR. Anda sendiri komentarnya seperti apa? Ya, betul yang dikatakan oleh Pak Martin tadi. Memang tidak ada satupun satu opsi solusi tunggal begitu ya yang cukup untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada 17.000 nasabah Jiwasraya ini. Jadi tidak ada satupun opsi yang katakan opsi sapu jagat begitu untuk seluruh penyelesaian ini. Jadi butuh sekian banyak opsi dan itu semua merupakan kombinasi satu sama lain dan harus berjalan secara simultan. Namun dari sekian opsi itu yang sudah jauh lebih dulu dan diyakini memberikan quick win yang akan segera memberikan dana segar itu adalah strategic partner yang kita kenal dengan Jiwasraya Putra itu. Quick win ini diyakini bisa mendatangkan sekitar 3 triliun yang mungkin tadi digambarkan oleh Menteri BUMN di sekitar bulan Maret. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah melakukan profiling. Profiling dan menentukan skema untuk setiap profil dari nasabah yang sekian banyak itu. Jadi tidak bisa di satu skema untuk seluruh nasabah itu. Harus ada profiling, katakanlah ada 4 klaster. Oke. Karena kita ketahui kewajiban untuk membayar polis ini sampai 16 triliun rupiah. Itu adalah fungsinya profiling penting dilakukan. Ya, profiling itu untuk menentukan kelas-kelas dari jumlah simpanan dari nasabah itu. Jadi ada katakanlah 4 klaster. Setelah kita melakukan profiling dari 17.000 nasabah yang 16 triliun itu, kemudian kita profiling, kemudian kita bisa menentukan klaster. Katakanlah ada 4 klaster, di masing-masing klaster itu tentu ada yang kita kenal sebagai komplainer. Artinya orang yang sangat vokal di setiap klaster itu tentu harus ada. Dan itu harus menjadi perhatian di setiap klaster itu. Oke, kita akan kembali ke Bang Martin. Tadi menurut Pak Irfan ada quick win, yaitu strategic partner ini yang kemudian membentuk Jiwasraya Putra dan bisa mendatangkan dana sekitar 3 triliun. Tanggapan dari parlemen seperti apa, khususnya Komisi 6? Ya, kalau saya sih malah melihatnya lebih jauh lagi. Kita jangan hanya terpaku ke 17.000 pemegang polis GS Saving Plan ini yang bermasalah. Tapi juga ada jutaan, kalau saya tidak salah 5 sekian juta dari pemegang polis asuransi Jiwasraya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan saving plan ini. Para pensiunan ya yang selama ini pensiunnya ada di Jiwasraya, ya, itu kan banyak sekali. Nah ini kita harus pilah-pilah di sana. Jadi yang polis-polis katakanlah yang tradisional ya yang selama ini memang ada di Jiwasraya sebelum bahkan ada produk saving plan ini itu malah harus juga mendapat perhatian. Selain yang memang 17.000 sekian yang memang permasalahan di saving plan. Jadi artinya langkah penyelesaian ini bukan hanya menyelesaikan masalah GS Saving Plan yang bermasalah ini yang sekarang sedang diduga diusut dan lain sebagainya, tetapi juga menyehatkan Jiwasraya sebagai korporasi ya sehingga kita kembali melihat jutaan nasabah yang di Jiwasraya ini sebagai satu intangible asset juga bagi Jiwasraya yang juga bisa memulihkan kepercayaan kepada industri asuransi kita. Ini juga penting sehingga tidak berakibat sistemik. Baik. Nah, untuk pengembalian dana nasabah mengenai profiling dari setiap pemegang polis pada saat pengembalian dana nasabah, karena tadi sudah dibahas mengenai kewajiban polis hingga 16 triliun rupiah. Tadi Pak Irfan mengusulkan ada beberapa klaster yang harus dibentuk, sekitar 4 klaster. Bagaimana tanggapannya Bang Martin? Ya, saya rasa itu sedang dilakukan oleh pemerintah ya. Cuma saya pikir melihat kepada 17.000 ini satu persoalan lagi. Jadi pada hari ini kita melihat dulu Jiwasrayanya secara keseluruhan.
yang sekian juta plus 17.000 nasabah ini. Nah setelah ini dapat, baru kita masuk lagi ke 17.000 ini bagaimana saja profil nasabahnya, lalu bagaimana skema penyelesaiannya. Jadi saya pikir one step ya, step by step gitu kita harus lakukan ini dengan tekun, sabar, dan yang terpenting adalah kepercayaan terhadap industri keuangan kita secara umum dan juga industri asuransi harus tetap dijaga. Karena kalau kepercayaan ini tidak dijaga, maka dia bisa berakibat sistemik di luar Jiwasraya itu sendiri. Oke. One step at a time artinya dari Komisi 6 ini sedang adanya pendalaman walaupun kemudian masih melihat dari segi general terlebih dahulu. Seperti itu ya Bang Martin, kita ke Pak Irfan tanggapannya. Betul. Ya, Pak Martin mengambil approach yang makro ya, yang kita sebut saja di dalam teknis perasuransian sebagai solvabilitas, yaitu menghitung kewajiban jangka panjang keseluruhan yang terdiri dari 6 juta pemegang polis itu. Itu kalau dalam angka yang tadi disebut oleh Menteri BUMN adalah 28 triliun, yaitu untuk mengembalikan solvabilitas Jiwasraya pada tingkat yang sesuai diatur oleh peraturan OJK, yaitu 120%. Jadi modal minimum berbasis resiko 120% itu akan membutuhkan 28 triliun. Itu yang menyangkut 6 juta pemegang polis itu. Tapi yang ada di depan mata saat ini yang harus kita hadapi adalah yang 17.000 itu. 17.000 itu perlu profiling. Profiling itu saya asumsikan ada 4 klaster yang harus bisa diselesaikan dimulai di bulan Maret ini. Dan sumbernya adalah dari strategic partner yang Kenapa harus ada kemudian prioritas untuk yang 17.000 ini? Karena 17.000 ini adalah pemegang polis yang semula memang bukan bermaksud untuk menabung di Jiwasraya. Mereka semula adalah nasabah bank. Mereka adalah nasabah bank yang kemudian mendapatkan iming-iming bunga tinggi dan bisa dijamin ditebus setiap tahun, kemudian dengan return yang demikian tinggi sehingga mereka tertarik. Tapi di sini ada asimetris karena yang ditawarkan kepada nasabah itu adalah produk asuransi yang berbalut investasi, tapi mereka tidak tahu itu isinya apa. Oke, gitu. tapi tadi juga Bang Martin juga mengatakan bahwa yang paling penting adalah selain pengembalian dana nasabah adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan terutama kepada industri asuransi Indonesia. Ya. Jadi yang dikatakan Pak Martin betul, 6 juta itu adalah pemegang polis keseluruhan Jiwasraya, baik perorangan maupun perusahaan atau asuransi kumpulan. Tapi yang harus diselesaikan tuh yang 17.000, yang mereka datang bukan untuk membeli produk Jiwasraya, mereka datang untuk membeli produk bank. Ini yang harus diselesaikan dulu gitu. Di sini ada asymmetric information bahwa bank menawarkan sesuatu yang tidak diketahui oleh nasabah. Tapi kita lihat proses penegakan hukum saat ini sedang berlangsung, Kejaksaan Agung, kemudian Parlemen juga membentuk panja untuk kemudian melihat secara betul ataupun secara komprehensif mengenai masalah dan mencari solusi. Apakah ini bisa membuat kepanikan ataupun rasa ketidakpercayaan menjadi menurun seperti itu dan kemudian mengembalikan kembali industri asuransi Indonesia? Saya tidak melihat panja ini akan berhasil menyelesaikan masalah karena mitra-mitra di panja itu adalah mitra-mitra yang sehari-hari sudah bermitra dengan masing-masing komisi ini dan pendalamannya pun juga bukan pendalaman yang betul-betul lintas sektoral, bahkan bukan lintas komisi begitu ya. Komisi 3 menyelesaikan aspek hukum, 6 soal korporasi, 11 soal keuangan. Masing-masing itu sudah biasa bermitra dengan masing-masing mitranya begitu. Yang dibutuhkan penyelesaian yang lintas komisi, lintas sektoral, bahkan bisa menyentuh pihak-pihak yang selama ini diduga tidak tersentuh, begitu, baik secara lembaga maupun perorangan. Baik, Bang Martin, yang dibutuhkan adalah lintas komisi. Kemudian solusi yang ditawarkan ataupun mencari bagaimana kemudian solusi yang komprehensif, Bang Martin. Ya, pertama saya tidak pernah mengatakan memprioritaskan yang 5 atau 17, tidak. Saya hanya ingin mengatakan kita juga melihat masalah secara keseluruhan. Jadi bukan bahwa ini yang prioritas, ini kemudian yang kemudian, tidak. Yang 17.000 ini juga prioritas yang harus kita selesaikan. Tapi menyelesaikan yang 17.000 ini tanpa melihat 5 juta ini, itu juga kita menjadi kurang lengkap melihat persoalan. Karena biar bagaimanapun,
ya nilai dari Jiwasraya itu selama puluhan tahun atau selama mereka berdiri itu juga besar gitu. Bukan hanya persoalan solvabilitas di 28 triliun itu, karena coverage nasabah Jiwasraya yang mencapai 5-6 juta itu adalah satu aset juga, dan itu bernilai juga yang bisa membantu mengembalikan posisi Jiwasraya, salah satu sumber untuk mengembalikan Jiwasraya agar bisa memiliki kekuatan lagi, ya, memiliki trust lagi sebagai satu industri asuransi. Dan kalau memiliki trust lagi, maka ya strategi skema-skema berikutnya tadi yang disebutkan oleh Pak Irfan, misalnya tentang menarik investor dan lain sebagainya, peluangnya lebih bagus gitu. Jadi ini bukan A atau B, tapi A dan B kita harus laksanakan semua. Nggak bisa kita hanya fokus di 17.000 terus kita lose sight gitu, kita kehilangan pandangan dari 5 juta itu. Baik Bang Martin dan juga Pak Irfan, kita akan sama-sama tunggu bagaimana kinerja dari Panja Komisi 6 khususnya, dan kita akan terus amati bagaimana perkembangan mengenai skema yang paling memungkinkan yang akan ditempuh untuk menyelamatkan Jiwasraya dan juga mengembalikan dana nasabah. Terima kasih Bang Martin dan juga Pak Irfan telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.